Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam bab 19 dari The Storyteller's Secret. Judulnya menarik nih, Sang Penginjil Utama. Fokusnya ke Paus Fransiskus. Betul. Kita lihat gimana beliau ini jadi salah satu mungkin pencerita paling berpengaruh ya di dunia, dan gimana tekniknya yang kelihatannya sederhana, tapi bisa nyentuh banyak orang. Tepat. Yang menarik kan, gimana seorang pemimpin spiritual global memakai struktur naratif yang sangat klasik sebetulnya. Buat apa? Ya buat menyederhanakan pesan-pesan yang ya ampun bisa jadi kompleks banget. Kita nanti fokus ke satu teknik kunci yang beliau kuasai banget. Aturan 3. The Rule of Three. Kenapa sih ini efektif? Oke. Misi kita yaitu memahami gimana sih Anda bisa pakai kekuatan sederhana ini juga. Sip. Mari kita bedah ya. Iya. Kita mulai dari sedikit latar belakangnya dulu kali ya. Paus Fransiskus kan nama aslinya Jorge Mario Bergoglio. Iya. Ada cerita keluarganya yang, cukup dramatis ya. Nyaris tenggelam waktu pindah dari Italia ke Argentina. Tiket kapal mereka, Principe Mafalda, itu dibatalin mendadak. Kapalnya tenggelam kemudian, pengalaman kayak gitu pasti ngasih perspektif beda ya. Pasti. Itu pengalaman hidup mati kan? Dan jangan lupa latar belakangnya sebagai seorang Jesuit. Itu juga kunci banget. Pelatihan Jesuit itu kan terkenal penekanannya pada struktur, pada logika. Paus Fransiskus sendiri ngaku kok kalau dari situlah beliau belajar struktur 3 poin. Kerangka yang dia pakai, hampir selalu ada di pidato atau homilinya. Pernah malah sambil bercanda gitu. Pertama, saya mau bicara 3 hal. 1, 2, 3. Ya kayak Jesuit kuno gitulah. Iya. Klasik Jesuit ya. Tapi ini bukan sekedar kebiasaan aja kan. Pasti ada alasan kuat kenapa ini berhasil. Kenapa 3? Nah, ini dia. Ada alasan psikologis, ada alasan naratifnya juga. Secara kognitif nih, otak kita, memori jangka pendek kita itu memang lebih gampang proses informasi kalau dikelompokkan kecil. Idealnya ya 3-5 item. Oke. Jadi kalau ide dikemas jadi 3 poin, lebih nempel, lebih gampang diingat. Tapi lebih dari itu, ini tuh nyambung ke struktur cerita yang paling dasar. Awal, tengah, akhir. Tesis, antitesis, sintesis. Iya benar. Struktur 3 babak ini kan udah ribuan tahun. Dari zaman Aristoteles sampai penulis skenario sekarang. Rasanya tuh utuh, memuaskan gitu buat pendengar. Mulai kebayang nih, jadi bukan cuma soal gampang diingat, tapi juga soal, ritme dan rasa lengkap gitu ya. Contohnya gimana? Di homili pertamanya katanya dia rangkum panggilannya jadi 3 kata kerja. Journeying, building, professing. Betul. Melakukan perjalanan, membangun, mengakui iman. Terus dia juga sering pakai 3-an lain kan? Kayak 3 tantangan global, kemiskinan, ketidaktahuan, korupsi. Iya. Atau 3 pilar prapaskah, doa, puasa, sedekah. Terstruktur banget kelihatannya. Gimana dia pakainya pas lagi bicara? Nah, perhatikan polanya. Biasanya nih, beliau akan sebutin dulu 3 poin itu di awal. Kasih gambaran besarnya. Oke. Terus, baru udah dibahas satu persatu. Tapi singkat aja, nggak terlalu dalam mungkin tapi jelas. Ini kayak ngasih peta jalan gitu ke pendengarnya. Jadi, meskipun bahas konsep teologi yang mungkin rumit ya, kerangka 3 poin ini bikin pesannya tetap jernih, terstruktur, gampang diikuti. Jadi intinya itu kekuatan penyederhanaan yang strategis ya? Betul. Bukan asal potong. Dan kayak yang dibilang di sumber kita, ini bukan cuma Paus Fransiskus saja loh. Steve Jobs juga kan, 3 cerita di pidato Stanford-nya yang legendaris itu. Iya, itu contoh bagus banget. Terus Brian Stevenson, pengacara HAM itu, juga sering pakai 3 bagian. Sheryl Sandberg juga, 3 pesan buat wanita karir. Kenapa ya teknik sederhana ini kok kayaknya universal gitu, dipakai di mana-mana? Iya, karena tantangan kita sekarang ini kan kebisingan informasi ya. Terlalu banyak yang masuk. Bener juga. Nah, aturan 3 ini maksa pembicara buat nyaring, buat ambil esensinya aja. Motong keruwetan langsung ke intinya. Ini bukan cuma trik ngomong doang, tapi ini disiplin berpikir juga sebetulnya, yang ujung-ujungnya menghasilkan kejelasan. Oke. Relevansinya universal ya, karena kebutuhan akan kejelasan itu ya universal. Nah, ini nih poin pentingnya buat Anda yang lagi dengerin. Teknik ini tuh bukan cuma buat pemimpin dunia atau CEO teknologi loh. Bukan sama sekali.
Kalau Anda perlu jelasin ide rumit pas rapat, atau mau meyakinkan klien, atau bahkan cuma pengen presentasi Anda lebih nempel gitu di kepala orang, nah ngemasnya jadi 3 poin kunci itu strategi yang sangat-sangat bisa diterapkan. Betul sekali. Ini soal distilasi. Mengambil ide yang mungkin besar, kompleks, terus disajikan dalam format yang paling gampang dicerna otak manusia. Ini juga maksa Anda buat benar-benar paham inti dari apa yang mau Anda sampaikan. Nggak bisa ngawang-ngawang. Jadi ya intisari dari bab ini. Coba deh kuasai aturan 3. Pakai ini sebagai kerangka buat nyusun pikiran, nyusun cerita Anda. Ini bakal bikin pesan Anda lebih jernih, lebih gampang diingat, dan ya ujung-ujungnya lebih persuasif. Iya. Jadi ingat kutipan Lao Tzu di awal bab ya. Saya cuma punya 3 hal untuk diajarkan. Kesederhanaan, kesabaran, welas asih. Kuncinya seringkali di kesederhanaan itu. Dan sebagai penutup, ya, mungkin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, ada nggak satu ide kompleks yang sekarang lagi Anda perjuangkan buat dikomunikasikan ke orang lain? Entah itu di kerjaan atau dimanapun. Coba tantang diri Anda. Bisa nggak ya disaring jadi 3 poin inti aja? 3 hal yang paling krusial, yang paling penting buat dimengerti. Mempraktikkan penyederhanaan yang terstruktur kayak gini, wah, ini bisa jadi langkah awal yang kuat banget supaya pesan Anda itu benar-benar nyampe dan dipahami.